Bunda. Iya. Kajian hati. Yuk kita kasih kesempatan. Bunda siapa yang mau tanya? Silakan angkat tangannya. Yang ini nih yang depan silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa, saya dari Karawang. Ibu dan bapak saya itu udah cerai sejak saya SD kelas 5 dan adik saya itu usia 3 tahun. Cerainya itu karena memang ayah saya itu selingkuh dengan teman kerjanya sampai menikah. Sejak kecil saya itu punya angan-angan, saya pengen nikah sama seorang suami yang sosoknya family man, yang memang mencintai istri anaknya, memprioritaskan, mementingkan gitu. Cuman memang di luar dugaan saya nikah dengan seorang suami yang bisa dikatakan itu egois, mementingkan diri sendiri. Dia itu orangnya lebih ke silent treatment. Selama saya rumah tangga 7 tahun, kita tuh kalau misalnya memang berantem tuh nggak pernah ada solusi. Karena memang dia tuh lebih milih diam, saya yang lebih marah-marah gitu. Dan marahnya saya tuh tidak ditanggapi karena memang dia tuh lebih banyak diem. Dan akhirnya tidak pernah ada solusi untuk perdebatan selama ini. Jujur saya capek dengan rumah tangga yang seperti ini, yang memang tidak ada solusi. Sempat saya pisah rumah. Cuma memang beliau berjanji lagi sama saya, pengen memperbaiki semuanya. Karena memang di sini kita sudah punya anak dan qadarullah anak saya perempuan. Dengan alasan dia tuh anaknya perempuan, dia takut, dia kasihan sama anaknya. Makanya dia pengen balikan lagi sama saya, oke saya terima. Lambat laun saya terima lagi, ternyata kok kayak gitu lagi, diulangin lagi sikapnya itu sikap egoisnya, suka main game, dari malam sampai pagi, bangun sesukanya dia, padahal kita masih tinggal numpang sama orang tua saya. Sampai pada titik saya dengan kebiasaan dia silent treatment sama saya juga bisa silent treatment balik sama dia. Sampai saya bisa waktu itu 2 bulan saya nggak ada tegur sapa sama suami saya, padahal saya itu satu rumah. Sampai saya juga ada di titik saya bingung dengan rumah tangga saya ini mau dibawa kemana. Yang saya paling kesel selama rumah tangga, dia kan kerja. Saya nggak tahu gaji aslinya itu seberapa. Dia tuh nggak terbuka soal keuangan tuh sama saya. Dia tuh nggak jujur. Jadi saya tuh setiap bulannya tuh dijatah segini gitu. Pertanyaannya saya, bagaimana cara menyikapi suami saya yang seperti itu, yang egois seperti itu. Bagaimana hati saya tuh ikhlas menerima suami saya yang seperti itu. Yang kedua, apa memang rezeki suami saya itu apakah memang boleh saya tahu gitu atau memang enggak gitu intinya. Itu. Bunda. Pertama, kita harus paham. Tidak ada rumah tangga yang cocok. Yang ada adalah rumah tangga yang berusaha mencocokkan sesuatu walaupun kita tahu tidak cocok. Maka bagi saya alasan yang sering keluar sudah tidak cocok itu kurang tepat. Karena memang tidak ada yang cocok. Justru kita berusaha mencocokkan sampai kita bisa ketemu titik tengah terbaik dari rumah tangga yang kita hadirkan. Kita berharap pasangan kita sempurna. Tapi sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa menemukannya. Maka hanya 2 pilihannya. 1, menerima. Atau yang kedua, kita menyesuaikan dengan apa yang ada di pasangan kita. Sekarang Teteh bertanya sama AA,
harus langkah yang mana yang saya ambil dengan kondisi seperti ini. Kalau saya 2 saja. 1, silakan bertahan jika masih ada kebaikan yang bisa bertumbuh. Dan yang kedua, jika mau berpisah silakan. Jika dirasa ketika berpisah masing-masing akan lebih baik kehidupannya daripada bersama. Maka kita juga tidak bisa melihat satu pihak. Kakak harus coba bertanya juga sama suami. Sebesar apa rasa cintamu? Sebesar apa concernmu tentang rumah tangga ini? Kalau masih bisa diperbaiki, mari berjalan lagi. Tapi kalau sudah tidak bisa, rasanya masing-masing adalah langkah terbaik untuk bisa menemukan kebaikan di dalamnya. Urusan rezeki, apakah istri harus tahu berapa penghasilan suami? Tergantung. Menurut saya yang harus tahu bukan jumlahnya, tapi dari mana penghasilan suami. Banyak istri yang sibuk berapa penghasilan suami, tapi tidak sibuk bertanya halal tidakkah penghasilan suami. Berkah tidakkah penghasilan suami. Saya kira itu lebih penting. Dan yang paling penting, tidak penting seberapa banyaknya, tapi seberapa mengerti dia tentang kewajiban terhadap rumah tangganya. Jika ada suami yang tidak memberi nafkah kepada keluarganya, berdosa karena dia melepaskan kewajiban yang harusnya dia tunaikan. Teteh punya hak untuk tahu dari mana dan seperti apa. Dan kalau sudah diberi, kita sebagai istri harus belajar bersyukur terhadap pemberian suami. Kadang yang jadi masalah, suaminya udah ngasih tapi istrinya kurang bersyukur. Jangan sibuk menuntut tapi lupa menuntun. Maka jangan mengejar hak terus sebelum kita menunaikan kewajiban kita. Maka para suami jangan sakit hati kalau istrimu meminta kepadamu dari nafkahnya. Karena itu tanda istri sayang sama suaminya. Justru kalau istrinya acuh, istrinya gak peduli, jangan-jangan istrinya gak sayang. Dan gak ngerti bahwa kewajiban nafkah akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Teteh bisa belajar banyak dari semua kejadian. Percayalah, Allah tidak mungkin menitipkan apapun dalam hidupmu kecuali ada kebaikan yang sedang Allah siapkan untuk dirimu. Maka yang paling penting, jangan pernah lepaskan hatimu untuk bergantung sama Allah. Bergantung kepada manusia itu patah hati yang paling disengaja. Maka berharaplah aja sama Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Salam buat keluarga, salam buat anak-anak. Semoga Allah kuatkan hatimu. Amin ya rabbal alamin. Nah sekarang kita ada di Sapa Jamaah. Bunda, kajian hati, tenangkan hatimu. Bunda, dari tadi kok Feby perhatiin pergelangan tangannya dipegangin terus. Kenapa Bunda? Iya nih teh, pergelangan tangannya terasa pegel banget. Tadi habis masak banyak. Ngudek sambal, aduk, angkat panci. Sampai gemeteran. Dan sekarang pergelangan tangannya terasa ngilu. Itu pasti gak nyaman banget ya Bunda. Tapi Bunda gak usah khawatir karena Feby punya solusinya nih. Paramex Nyeri Otot Hot Cream. Bisa dipakai untuk redakan pegal-pegal atau nyeri otot dan nyeri sendi. Aku contohin ya cara pakainya. Paramex Nyeri Otot Hot Cream ini nyaman banget dipakai sebelum dan setelah olahraga atau sesudah beraktivitas berat. Pas kondisi badan lagi pegel-pegel. Keunggulannya panasnya pas dan meresap ke dalam. Bukan yang cuma panas di permukaan doang. Krimnya juga tidak lengket jadi enak digosoknya. Dan yang bikin beda itu aromanya bikin relax banget karena pakai anis oil. Mantap. Wah, panasnya nyaman ya teh. Ada aromaterapi anis oilnya juga. Iya Bun. Nah Bunda coba deh pakai di pergelangan tangannya Bunda.
wangi aromaterapi Anus Oilnya. Beneran bikin rileks ya. Ini bisa beli di mana aja teh? Saya mau bagi-bagi temen. Bunda bisa beli di apotek terdekat atau langsung cek di e-commerce juga banyak. Buat yang aktif, gampang pegal atau aktif olahraga, wajib punya Paramex Nyeri Otot Hot Cream. Nyeri otot sendi pegal linu, Paramex Nyeri Otot Hot Cream obatnya.